Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube-nya Kang Pijar, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali bertemu dan saya melakukan siaran lagi, bikin konten YouTube ya. Insya Allah kita akan konsisten ya, sedikit-sedikit lah nambah-nambah ilmu melalui channel akun YouTube ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diraih, yang bisa kita ambil bersama. Insya Allah di pagi hari ini saya akan membahas terkait tafsir surat At-Tahrim ayat 6 ya, diambil dari kitab Fi Dhilalil Quran tafsirnya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, naro, dari api neraka, wa quduhan nasu, yang kayu bakarnya itu adalah annas, dari manusia, alat pembakarannya itu, dan batu, alaiha, padanya, di neraka itu, malaikatun ghiladun syidad, ada malaikat yang sangat bengis, sangat menyeramkan. La ya'sunallah, dia tidak sama sekali tidak bermaksiat pada Allah, artinya mengikuti apa ma'amaruhum, yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Dalam tafsir Dhilal Al-Quran, bahwa ini adalah sesuatu hal yang mengenai jiwa-jiwa kaum muslimin yang terdalam. Ayat ini mengingatkan pada diri ya orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang sangat dalam sekali. Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, ya, untuk menjaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarganya, naro, dari api neraka. Artinya ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa memang tugas kita untuk akhir-akhirnya punya visi, goal untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir ini dijelaskan bahwa yuhayyabul Qur'anu billadzina amanu liyu'addu wajibahum fi buyutihim, ya, bahwa Al-Qur'an memerintahkan bagi orang-orang yang mukmin itu adalah tugas-tugas mereka di rumah. Apa tugas yang pertama? Adalah tarbiyah. Apa tugas yang kedua? Adalah taujih. Apa tugas yang ketiga? Adalah tadzkir, ya, pengingatan. Di sini adalah tarbiyah. Tugas seorang muslim itu adalah tarbiyah, mendidik, bukan hanya sekedar ikatan keluarga, kemudian menikah, cari ma'isyah saja, kemudian juga punya anak, udah aja seperti itu. Tetapi di sini ya punya fungsi, yaitu fungsi tarbiyah. Memang ma'isyah itu adalah kewajiban kita, tetapi kita pun harus memperhatikan akhlak mereka, terutama anak-anak kita semua. Jadi jangan sampai kita lengah
bahwa anak kita menjadi dia tidak memiliki pribadi yang islami, katakanlah, maka perlu untuk dididik, ya, anak dikenalkan bagaimana untuk bisa sholat berjamaah, anak dikenalkan bagaimana untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, anak bagaimana untuk mengenal ma'rifatul rasul, siapa itu Rasulullah, anak dididik untuk mengenal ma'rifatul Islam, apa itu Islam, dan lain sebagainya, ma'rifatul Quran dan lain sebagainya, kemudian diterjemahkan dalam tatanan kehidupan di rumahnya juga. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, apa yang boleh dikerjakan, dipisahkan, tetapi bukan semuanya tidak boleh. Bukan juga kita otoriter, tetapi diarahkan. Maka ada fungsi yang kedua, nanti ada taujih, diarahkan. Jadi tarbiyah ini sangat penting. Bahkan ya, pendidikan yang pertama itu ya di orang tua dulu, itu kan menjadi contoh. Dan anak melakukan kebaikan-kebaikan biasanya itu ada contoh dari orang tuanya, itu lebih mudah ya. Memerintahkan anak untuk sholat itu yang paling mudah adalah dicontohkan. Orang tuanya pergi ke masjid ya, tiap waktu insya Allah anaknya pun akan bertanya, Abi mau kemana? Minimal seperti itu. Mau ke masjid. Abi, apa yang dilakukan di masjid? Sholat. Ya, boleh gak ada ikut ya? Akhirnya setelah itu ikut dan dia merasa tentram, merasa nyaman, itu menjadi habits, itu menjadi kebiasaan. Jadi tarbiyah juga tentunya kita harus mengplanning ya. Kemudian mengorganizing juga ya dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian actionnya seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya dievaluasi, ada mutabaah ya. Ada mutabaah yaumiyah. Ya, apa yang sudah dilakukan, kemudian juga apa yang belum dilakukan. Jadi tarbiyah ini, pembinaan ini sangat penting dalam sebuah keluarga. Kemudian taujih, nah juga diarahkan si anaknya. Jangan sampai ketika dia bermain, main terus. Dari pagi main, siang main, sore main, tetapi ada jadwal-jadwalnya. Ya pagi hari misalkan kamu ya harus sekolah nak, itu kan biar pintar, biar cerdas, biar soleh. Kemudian di siang harinya kalau di kampung ada sekolah agama ya biasanya si anak. Setelah itu baru bisa main sebentar, itu kan main-main lah gitu kan sampai jam 5 mandi persiapan. Kalau di kampung pada maghrib kemudian ada pengajian lagi. Nah setelah itu bisa istirahat, kemudian bolehlah nonton TV dulu dan lain sebagainya. Kemudian tugas-tugasnya PR misalkan kalau belum dilaksanakan, lakukan. Nah, jadi seperti itu, taujih diarahkan, wa tadzkir juga diingatkan ketika dia menyimpang dari hal-hal yang memang tidak pantas dilakukan. Kata-kata kasar, kata-kata jorok dan lain sebagainya. Jadi tafsir Ibnu Katsir fi Dhilalil Quran menjelaskan bahwa fi buyutihim, di rumah mereka itu apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tarbiyah, kemudian yang kedua adalah taujih, yang ketiga adalah wa tadzkir. Untuk apa? Fiku anfusihim wa ahlihim minan nar, yaitu dari supaya menjaga jiwa-jiwa mereka dan keluarganya dari api neraka ya. Jadi sangat luar biasa gitu kan kalau digambarkan api neraka itu apa, waquduhan nasu wal hijarah, naudzubillah, bahan bakarnya itu apa, kayu bakarnya, bahan bakarnya itu manusia dan batu, manusia dibakar dan juga batu. Bagaimana gitu, naudzubillah min dzalik. Begitu panasnya api neraka yang membuat sakit, sangat sakit. Dan penjaganya itu siapa? Adalah alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu sosok yang sangat menyeramkan, sosok yang sangat bengis, malaikat zabaniyah. La ya'sunallah, apa yang Allah perintahkan dia tidak menolak gitu kan, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, wahai orang-orang kafir, udah tidak bisa kamu itu istilahnya itu apa ya? Menyesal. Kenapa? Itu sama sekali penyesalan kalian itu tidak ada manfaatnya gitu kan.
Tidak ada maaf lagi itu kan, la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya balasan itu adalah apa yang kalian itu kerjakan ketika di bumi. Jadi sahabat YouTube-nya Kang Pijar, bahwa kita punya peran bagaimana untuk menjaga diri kita sama-sama bareng, karena manusia itu adalah mahalu al khata, ya mahal khata ya tempat salah, wan nisyan dan lupa. Maka bagaimana kita berusaha untuk menjaga diri, ya, supaya kita berada dalam siratal mustaqim. Maka kita perlu untuk, ya, berusaha dekat dengan Al-Quran, mengikuti arahan Al-Quran, dekat dengan para ulama dan lain sebagainya, karena begitulah karakter manusia, ya, perlu untuk diarahkan. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang bisa didapatkan, karena tentunya kita sebagai seorang muslim harus saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya, mudah-mudahan Anda semua juga termasuk orang-orang yang insya Allah akan diberkahi, termasuk orang-orang yang insya Allah itu akan menjadi pelita-pelita bagi keluarganya. Demikian yang bisa disampaikan di pagi hari ini dari Kang Pijar Duta Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.